Seorang guru fisika meneriaki salah satu muridnya dengan keras dengan sebutan bodoh hanya karena si anak tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Di sisi lain, seorang guru matematika meneriaki bahkan memberikan hukuman verbal kepada siswanya karena siswanya tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan yang dituliskan di papan tulis. Inilah fenomena yang saat ini dihadapi oleh beribu anak di satuan pendidikan. Guru terkesan menutup mata terhadap potensi dan minat bakat anak yang lain. Mari coba kita lihat kembali dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau dengan tegas menyuarakan pandangan-pandangannya bahwa anak itu lahir sudah memiliki potensi, minat, bakat mereka masing-masing. Anak itu unik. Mari kita bayangkan bagaimana harapan yang dibentuk seorang peserta didik ketika menggenggam map mereka datang mendaftar di satuan pendidikan kita. Dalam bayangan mereka, mereka akan mendapatkan ruang dan kesempatan pada satuan pendidikan itu untuk menebalkan dan diberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi dan minat bakat mereka yang sebenarnya mereka punya. Dan kenyataannya di sekolah mereka tidak mendapatkan hal itu. Apa yang terjadi? Anak-anak akan depresi, malas, enggan, dan masuk ke sekolah hanya sebatas menggugurkan tanggung jawab mereka karena takut akan dihukum, dimarahi, atau bahkan diberikan hukuman secara fisik yang kadang-kadang mereka harus pulang dengan rasa kecewa dan traumatik sehingga keesokan harinya mereka tidak mau datang ke sekolah. Coba kita asumsikan bahwa salah satu anak itu merupakan anak kita. Kita tahu bahwa anak kita rendah di dalam matematika, tidak jago dalam menyelesaikan soal fisika. Tetapi ketika pembelajaran olahraga dan seni, anak saya maju paling duluan, maju lebih dulu untuk menyelesaikan, bahkan memberikan contoh kepada teman-temannya. Bayangkan jika keadaan itu berada di posisi anak kita. Betapa kita sebagai orang tua akan merasa bahwa anak saya tidak memiliki daya dan upaya untuk mengembangkan potensi mereka. Ada dalam satu kutipan yang ingin saya berbagi bahwa bagaimanapun hebatnya kita tidak akan bisa membuat ikan bisa terbang. Ikan hanya akan jago, hanya akan terlihat istimewa ketika dia berada di air. Demikian dengan burung. Sehebat dan secantik apapun burung tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika dia dipaksa untuk hidup di air. Konsep pembelajaran yang memerdekakan yang sesuai dengan filosofi KHD adalah bagaimana kita guru mampu mengakomodir kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat lahir mereka. Biarkan satuan pendidikan melalui tangan-tangan guru berinovasi, berkreasi untuk menuntun, tapi tidak menuntut mereka untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Kita gandeng tangan anak didik kita untuk berdiri balkan sehingga mereka dapat mengenali potensi diri mereka.